Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Yos, apa kabar nih pecinta anime dan manga dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dengan Iris di sini. Ya, tentunya dengan pembahasan konten Jujutsu Kaisen sih. Oke, jadi kali ini Iris mau ngebahas tentang salah satu karakter di Jujutsu Kaisen nih. Siapa ya kira-kira? Yuji udah sering. Megumi udah pernah guys. Gojo juga udah. Maka pilihan yang akan kita bahas pada sesi kali ini jatuh kepada mbak-mbak yang hobi nyantet-menyantet nih, alias Kugisaki Nobara guys. Yang sebagai salah satu tokoh utama nih di serial Jujutsu Kaisen, ya tentulah Nobara ini mempunyai sisi yang menarik juga loh guys. Baik dari sisi kekuatan maupun kepribadian. Cocok banget nih untuk kita bahas. Nah, buat cari tahu lebih banyak tentang Kugisaki Nobara, nah dia kan dapat julukan nih, tukang santet guys. Gimana sih awalnya kok bisa dia dapat julukan kayak gitu ya kan? Ya udah, daripada penasaran, kita langsung aja nih masuk ke pembahasannya. Let's go. Nobara Kugisaki merupakan satu-satunya nih perempuan di kelas tahun pertama SMK Jujutsu. Ya, dia satu tim dengan Itadori Yuji dan Fushiguro Megumi, serta di bawah arahannya Gojo Satoru tentunya. Saat ini Nobara telah berada di peringkat ahli Jujutsu kelas 3 guys. Artinya kekuatan Nobara bisa dibilang udah di atas rata-rata kekuatan ahli Jujutsu pada umumnya. Kalau ngomongin soal kepribadian, Nobara bisa dibilang yang paling blak-blakan di antara Yuji maupun Megumi. Tetapi terkadang nih, obrolan Nobara bareng Yuji ini nyambung juga loh guys. Keduanya kan sering banget bercanda, ledek-ledekan sama Megumi barengan berdua. Nobara bener-bener orang yang semaunya sendiri. Pas awal-awal ketemu Yuji sama Megumi, dia udah seenaknya nih nilai mereka berdua berdasarkan penampilannya. Gak ada sopan-sopannya banget nih orang pokoknya. Tapi tetep ya kan, PD-nya tetep nomor 1. Salah satu kata-kata Nobara yang sangat melekat bagi para fans Jujutsu Kaisen, sekaligus nih sangat relate banget dengan kita di dunia nyata adalah, aku sangat menyukai diriku yang berpenampilan cantik, tapi aku juga bangga menjadi orang yang kuat di saat yang bersamaan. Nah, kutipan perkataan Nobara tadi menandakan nih, meskipun Nobara memiliki sifat feminim, tapi kalau soal adu kekuatan, Nobara jelas gak mau kalah sama siapapun. Kita bisa lihat kan, karakter yang kuat tapi tetap peduli sama kecantikannya. Nobara lah jawabannya. Buktinya nih, Nobara juga gak suka semisal ada orang yang bilang kalau dia jelek atau memukul wajahnya. Katanya sih mengganggu kecantikannya. Jadi salah kata sedikit aja, siap-siap kena santet pokoknya. Penampilan Nobara juga nggak kalah unik nih, di mana yang menjadi ciri khasnya adalah rambutnya yang berwarna orange. Padahal waktu kecil, warna rambutnya Nobara ini hitam loh guys. Tapi entah ada angin apa, tiba-tiba dia memilih nih buat cat rambutnya jadi warna seperti sekarang yang kita ketahui. Oke, jadi itu dia tadi gambaran umum soal Nobara. Nah, sekarang kita singgung sedikit nih soal masa lalu Nobara. Oke, dia lahir di desa kecil bernama Desa Tohaku. Nobara punya teman kecil bernama Fumi. Nah, kedekatan mereka ini udah ada di tahap paling akrab deh pokoknya. Dengan segala keanehan yang dipunya Nobara, Fumi mau berteman dengan Nobara semasa kecilnya. Yang gokilnya lagi, ayah Fumi juga sangat mengenal Nobara. Sampai-sampai ya kan, ayah Fumi dan Nobara sering banget main game bareng. Selain Fumi, Nobara juga punya teman kecil lagi nih yang bernama Saori. Bukan nama saus ya, hati-hati loh. Nah, bisa dibilang nih Saori ini cukup berpengaruh besar untuk karakter development si Nobara sendiri. Saori adalah gadis pindahan di desa Tohaku. Sayangnya, sebagai orang pindahan dari kota, Saori dan sekeluarga malah dikucilkan dari desanya. Tapi, lain dengan Nobara. Nobara malah sering main nih ke rumah Saori, serta ngajak Fumi dan menyebut rumah Saori sebagai markas rahasia. Uniknya lagi, Saori juga selalu berupaya untuk kelihatan keren di hadapan mereka berdua. Sejak sering ke rumah Saori inilah nih, Nobara mulai berubah. Dari yang awalnya barbarnya minta ampun ya kan, menjadi orang yang lebih memperhatikan penampilannya. Bahkan Fumi juga bilang kalau Nobara jadi orang yang lebih lemah lembut.
Ketika Saori pindah, Nobara sangat sedih dan menangis gak henti-henti. Sampai Fumi yang ada di dekatnya juga ikut menangis. Oke, sesi melo-melonya kita tunda dulu ya guys, karena kayaknya nanti ada sesinya lagi nih buat menggalaukan Nobara. Sekarang kita bicara soal kekuatan Nobara. Wow, energi kutukan yang dimiliki Nobara bisa dibilang cukup besar. Ini terlihat nih di mana Nobara nggak selalu terlihat kelelahan ketika menggunakan teknik kutukannya. Cuman kalau dibandingkan dengan Megumi, Yuji, apalagi Gojo Sensei ya kan, mungkin Nobara ini masih di bawah ketiganya lah. Pengendalian energi kutukan Nobara juga terbilang sangat baik, sehingga membuat teknik kutukannya juga bisa menjadi senjata yang cukup mematikan guys. Untuk kekuatan fisiknya sendiri, Nobara juga terbilang cukup kuat. Teknik bawaan yang Nobara miliki juga sangat erat dengan santet pada umumnya, karena melibatkan boneka jerami, palu, dan paku untuk mengaktifkannya. Atribut dukun banget dah pokoknya. Buat lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Jadi teknik apa aja sih yang dimiliki oleh Nobara ini? Pertama, ada teknik kutukan bawaan miliknya bernama Straw Doll Technique, atau dalam bahasa Indonesianya berarti teknik boneka jerami. Nobara menggunakan boneka jerami sebagai media untuk ritual santetnya nih. Kemudian sebagai perantara target yang dia incar adalah bagian tubuh sang target. Bisa berupa kaki, tangan, atau apapun. Selanjutnya Nobara bakal menaruh bagian tubuh tadi ke boneka jeraminya untuk dihantam palu dan paku yang telah diisi energi kutukan. Hasilnya, target yang tidak sedang kontak dengan Nobara bakal mendapatkan serangan yang luar biasa menyakitkan dari Nobara. Bener-bener kayak santet kan? Karena teknik ini nih, makanya Nobara dibilang mbak-mbak tukang nyantet. Oke, untuk selanjutnya ada teknik resonance. Untuk konsepnya sih ya sama seperti teknik sebelumnya. Bedanya nih, yang satu ini gak memerlukan boneka jerami sebagai medianya. Intinya, kekuatan ini dapat membuat Nobara mengirim rasa sakit ke musuhnya. Teknik ini dapat aktif jika ada teknik kutukan yang menyerang ke tubuh Nobara, atau teknik kutukan tersebut masih berkaitan erat dengan sang pemilik. Misalnya nih, saat berhadapan dengan Eso, teknik kutukannya meracuni tubuh Nobara kan? Nah, hal ini membuat Nobara secara nggak langsung terhubung ke tubuh Eso melalui teknik kutukannya sendiri. Alhasil, ketika Nobara melukai dirinya sendiri, Eso bakalan ngerasain rasa sakit yang lebih parah lagi. Contoh kedua ada pada saat melawan Mahito. Saat berhadapan dengan Nobara, dia kan mengirim klon dari tubuhnya kepada Nobara. Nah, ketika Nobara menyerang klonnya Mahito, rupanya rasa sakit itu juga diterima oleh tubuh Mahito yang asli. Ketiga ada teknik hairpin. Teknik ini memiliki daya hancur yang cukup besar di mana Nobara bakalan menyerang target dengan pakunya. Kemudian bakalan menghasilkan serangan penghancur yang mematikan. Nggak cuma Yuji nih, Nobara juga mempunyai teknik yang bernama Black Flash ini. Black Flash merupakan teknik kutukan dengan membenturkan energi kutukan dalam kurun waktu yang sangat-sangat singkat guys. Sehingga menghasilkan kilat hitam yang dapat menambah daya serang penggunanya. Oke, jadi itu dia tuh kekuatan Nobara. Gimana? Ngeri-ngeri banget kan? Ada hal unik lagi nih saat arc SMK Jujutsu Tokyo versus Kyoto. Pada saat itu, demi mengurangi dampak teknik kutukan miliknya, Nobara sampai mengganti loh palunya menjadi palu mainan. Iya, palu mainan. Oke, next. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar kita semua. Jadi gimana nasib Nobara usai arc Shibuya? Kita breakdown sedikit nih guys. Jadi meskipun kekuatan Nobara itu sangat efektif ya kan dengan Mahito, nggak membuat Mahito hilang akal. Klon Mahito berlari ke tubuh aslinya untuk saling bertukar. Hal ini dilakukan karena Nobara udah paham kalau klon Mahito nggak bisa merubah jiwa seperti tubuh aslinya. Sayangnya, Nobara telat sadar ketika klon Mahito dan tubuh aslinya udah saling bertukar. Nobara kemudian disentuh wajahnya oleh Mahito, mengakibatkan luka yang sangat parah di tubuhnya dan membuat Nobara nggak sadarkan diri setelah itu. Untungnya, Nobara sempat ditolong oleh Akira Nita yang teknik kutukannya bisa menghentikan pendarahan walaupun
nggak bisa menyembuhkannya secara total sih. Dan Akira menyebut luka Nobara sangat parah, tapi kemungkinan untuk selamat itu tidaklah nol. Alias Nobara masih ada kemungkinan untuk selamat guys. Jadi semua tergantung penanganan terhadap luka Nobara. Tapi kemungkinan ini masih belum terbukti sih. Karena status Nobara di fandom sendiri sampai konten ini dibuat masih unknown. Yang berarti belum diketahui. Apalagi di chapter 144 ya kan, ketika Yuji bertanya kepada Megumi gimana nasib Nobara. Megumi sama sekali nggak menjawab apapun. Ya, akhirnya kita cuma bener-bener dibikin penasaran soal kejelasan nasib Nobara ini. Tapi kalau boleh berharap, aku sih masih pengen ngelihat Nobara ya kan sepanjang serial Jujutsu Kaisen bertigaan gitu sama Yuji. Ya oke. Jadi udahan dulu lah pembahasan Jujutsu Kaisen kali ini. Next, jangan lewatkan pembahasan seru lainnya, karena masih banyak banget nih yang bisa kita bahas di konten selanjutnya. Sampai jumpa! See you again next time. Adios ya karamelos. Stay safe everyone. Salam Animania.